Halo Sobat Serset, gue Noval dan kali ini gue akan melakukan review smartphone terbaru yakni Vivo V25 5G. Vivo V25 5G dirilis pada bulan September 2022 bersamaan dengan Vivo V25 Pro. Vivo V25 5G hadir untuk anak muda yang membutuhkan smartphone dengan spesifikasi dan performa tangguh. Smartphone yang bisa diajak ngonten, streaming video, dan juga gaming. Lantas kira-kira bagaimana sih performa dan juga spesifikasi lengkap dari Vivo V25 5G? Nah, di tangan gua udah ada Vivo V25 5G dan gua udah melakukan review test terhadap smartphone ini. Buat yang penasaran dengan hasil reviewnya, simak video ini sampai habis ya. Yang pertama gue akan membahas mengenai desain dan juga ukuran dari Vivo V25 5G. Untuk ukuran, smartphone 5G ini memiliki ukuran 159,2 x 74,2 x 7,8 mm dengan bobot 186 gram. Desainnya mengusung konsep flat frame design dengan pilihan warna yakni aquamarine blue dan diamond black. Nah, kebetulan di tangan gue ini yang varian warna diamond black. Dengan desain tersebut membuat smartphone Vivo V25 5G ini layaknya smartphone premium karena desainnya itu premium, terus juga elegan dan minimalis. Selain itu, smartphone ini juga enak dibawa kemana-mana karena nggak terlalu berat, nyaman digenggam, nggak licin, serta tidak membuat bekas sidik jari di bagian bodi belakang kalau gua pegang dalam waktu yang lama. Jadi kelihatannya tetap bersih gitu walaupun gua pegang lama-lama dan nggak kotor. Beralih ke bagian depan. Nah, di bagian depannya ini Vivo V25 5G menggunakan layar AMOLED berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 90 Hz. Layarnya didukung oleh teknologi pemindai sidik jari atau fingerprint yang terletak di bagian layar bawah smartphone. Terus di sisi kanan kiri dan depan belakang, di bagian kanannya dulu ya, itu ada dua tombol. Tombol bawah yang ukuran kecil itu untuk mematikan atau menghidupkan smartphone dan juga mematikan dan menghidupkan layar. Sedangkan di bagian atas ada tombol untuk meningkatkan dan menurunkan volume suara. Di bagian atas mulus, nggak ada apa-apa, di bagian kiri juga nggak ada apa-apa. Terus di bagian bawah terdapat slot untuk SIM card dan micro SD, di mana Vivo V25 5G itu bisa menampung 2 SIM card dan juga 1 micro SD. Terus di bagian tengah, masih di bagian bawah terdapat port USB-C 2.0 dan juga speaker. Oke, tadi udah gue jelasin sedikit mengenai layar dan juga audio dari Vivo V25 5G. Sekarang gue jelasin lebih detailnya ya. Nah, Vivo V25 5G memiliki layar AMOLED dengan ukuran 6,44 inci dan resolusi Full HD+. Tapi walaupun resolusi dan layarnya udah AMOLED, tingkat refresh rate-nya masih kurang tinggi karena maksimal hanya menyentuh angka 90 Hz saja. Ini patut mengecewakan sih karena saudara kandungnya yakni Vivo V25 Pro 5G itu refresh rate-nya sampai 120 Hz. Sedangkan Vivo V25 5G itu cuma 90 Hz. Tapi walaupun refresh rate-nya cuma 90 Hz, ketika gua pakai buat bermain game dan juga aktivitas lainnya, ternyata performa layarnya bisa dibilang bagus. Gua nggak menemukan error, gangguan, nge-lag ketika bermain game ataupun streaming film dan juga atau ya sekedar cuman browsing-browsing di Instagram aja. Begitu juga layar yang grafis yang dihasilkan juga bagus, halus dan juga tetap natural. Hasil yang sama juga gue rasakan ketika menggunakan audio atau speaker dari Vivo V25 5G ini. Walaupun speakernya hanya ada di bawah dan cuma ada satu alias mono,
Tapi ketika gue coba mendengarkan musik atau bermain game dengan volume maksimum, itu suaranya tetap terdengar dengan jelas dan juga nggak pecah. Begitupun juga dengan suara bassnya juga terdengar dengan bagus. Nge-review smartphone nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas mengenai performa seperti chipset, baterai, dan juga kapasitas RAM. Nah, kira-kira bagaimana nih performa dari Vivo V25 5G? Vivo V25 5G didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6 nanometer serta GPU Mali G68MC4. Terus untuk kapasitas RAM dan memorinya, meski cuma ada satu varian aja, tetapi bisa dibilang kapasitasnya itu besar. RAM-nya itu 8 GB yang bisa di-upgrade hingga 16 GB karena terdapat fitur extended RAM, sehingga kapasitas RAM bisa bertambah lagi 8 GB lagi. Jadi totalnya bisa sampai 16 GB untuk kapasitas RAM dari Vivo V25 5G. Memorinya juga begitu. Memorinya itu kapasitasnya 256 GB, tapi bisa ditingkatkan hingga 1 TB yang menggunakan micro SD karena sudah ada slot micro SD di smartphone ini. Sementara kapasitas baterainya itu 4500 mAh dengan teknologi pengisian cepat 44 watt flash charge. Tidak ketinggalan ada fitur atau teknologi liquid cooling system yang bertugas untuk menjaga suhu smartphone agar tetap adem, agar tetap stabil meski digunakan untuk gaming atau streaming film dalam waktu berjam-jam. Dengan spesifikasi tadi, membuat smartphone Vivo V25 5G cocok dipakai untuk berbagai kegiatan. Smartphone ini tangguh ketika diajak untuk bermain game seperti Call of Duty dan PUBG Mobile. Bahkan ketika gue coba meningkatkan grafis kedua game tersebut, atau istilahnya rata kanan, mampu menghasilkan gambar yang juga tetap bagus. Begitu juga ketika gue coba untuk streaming video di YouTube dengan resolusi tinggi, hasilnya juga sama. Gambar yang dihasilkan juga bagus dan juga smartphone masih bisa beroperasi dengan normal. Terus suhu smartphone juga tetap terjaga karena tadi udah ada teknologi liquid cooling system di smartphone ini. Tapi untuk menguji performa nggak lengkap rasanya apabila tidak melakukan pengujian menggunakan aplikasi pengujian performa smartphone atau benchmark smartphone. Terdapat 3 aplikasi yang gue pakai, yakni Antutu Benchmark, PCmark, dan 3D Mark. Untuk Antutu Benchmark, poin yang didapat oleh Vivo V25 5G tergolong tinggi, yakni 424.125 poin. Terus, ketika pengujian menggunakan PCmark, skor untuk Work 3.0 performance itu di angka 7.708 poin. Sementara untuk pengujian menggunakan aplikasi 3D Mark, Vivo V25 5G berhasil melakukan berbagai jenis pengujian seperti pengujian Wildlife Extreme Stress Test yang mendapat best loop score 617 poin, terus juga Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 dengan skor 3.713 poin, dan juga Wildlife Extreme dengan skor 611 poin, dan beberapa pengujian lainnya yang dilakukan oleh aplikasi 3D Mark. Dari hasil pengujian melalui aplikasi gak jauh beda dengan pengujian yang gue lakukan ketika menggunakan smartphone ini untuk sehari-hari. Skor yang diperoleh juga tinggi dan ini juga membuktikan kalau performa Vivo V25 5G memang bagus dan bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan berbagai macam jenis kegiatan. Vivo V25 5G memiliki kapasitas baterai 4500 mAh dengan dukungan teknologi pengisian cepat 44 watt flash charge. Kapasitas baterainya ini tergolong kecil ya, karena rata-rata smartphone keluaran terbaru di tahun 2022, 2021 ataupun 2020 itu rata-rata kapasitas baterainya itu 5000 sampai dengan 7000 mAh. Tapi kira-kira bagaimana nih dengan daya tahan dari baterai Vivo V25 5G? Untuk menguji daya tahan baterai, gue menggunakan aplikasi PCmark dan ternyata daya tahan baterai Vivo V25 5G tergolong tinggi,
Hasilnya berdasarkan pengujian menggunakan aplikasi PCMark, performa screen on time baterai Vivo V25 5G itu mencapai 20 jam lebih 42 menit. Ya, bisa dibilang smartphone ini cocok dipakai seharian untuk sekali pengisian daya. Selain baterainya tahan lama, waktu pengisiannya juga cepat. Karena ketika gue coba melakukan pengisian daya terhadap baterai Vivo V25 5G dari 0% sampai 100%, itu waktu pengisiannya hanya sekitar 1,5 jam aja. Spesifikasi kamera Vivo V25 5G tergolong mewah karena memiliki kamera utama 64 megapiksel dengan teknologi OIS Night kamera, terus 8 megapiksel super wide angle kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera. Di bagian depan terdapat satu kamera dengan lensa 50 megapiksel. Selain spek kamera yang mewah, fiturnya juga lengkap. Untuk kamera terdapat beberapa fitur seperti night mode kamera, portrait kamera untuk menghasilkan kamera dengan efek bokeh yang lebih fokus, terus juga panorama, high resolution untuk hasil foto dengan resolusi yang lebih tajam. Sementara untuk fitur-fitur video juga nggak kalah lengkap. Terdapat fitur slow-mo video, time-lapse video, dual view video di mana kita bisa melakukan rekaman video dengan menggunakan kamera belakang dan kamera depan sekaligus, dan vlog video untuk bikin konten vlog. Oh iya, untuk video dari Vivo V25 5G, videonya mendukung frame rate 30 dan 60 fps serta resolusinya 720p, 1080p, dan 4K. Gua udah menjajal beberapa fitur di kamera Vivo V25 5G, begitu juga fitur videonya, dan hasilnya memuaskan. Buat portrait mode, mampu menghasilkan gambar yang fokus, gambar yang bokeh dengan tetap mengutamakan aspek natural dari segi pencahayaan dan juga warna si objek foto itu sendiri. Terus buat kamera malam atau night mode, gambar yang dihasilkan juga natural, halus, dan tajam. Sementara buat fitur video, gue udah mencoba beberapa fitur seperti dual view video, terus juga slow mo video, dan hasilnya memang Vivo V25 5G mampu menghasilkan video dengan resolusi tinggi, dan selama pemakaian gue tidak menemukan gangguan yang berarti. Jadi tetap enak buat konten video. Vivo V25 5G masuk dalam kategori HP 5 jutaan karena harganya itu 5.999.000 dan tersedia dalam varian RAM 8GB dan memori 256GB. Namun dengan harga seperti itu, apakah Vivo V25 5G layak untuk dibeli? HP ini mendapat daftar HP 5G yang ada di Indonesia dan sepertinya menyasar konsumen dengan kelas menengah dan kelas menengah ke atas. Smartphone ini memiliki beberapa kelebihan seperti performa yang tangguh, baterai yang tahan lama, serta kapasitas RAM yang besar. Vivo V25 5G memiliki sejumlah keunggulan seperti spesifikasi kamera yang mewah, performa yang tangguh, baterai yang tahan lama, serta kapasitas RAM yang besar. Akan tetapi, Vivo V25 5G bukan smartphone yang sempurna karena ada beberapa kelemahan yang patut kalian soroti. Seperti tidak adanya jack audio 3,5 mm dan juga kapasitas baterainya yang tergolong kecil, hanya 4500 mAh saja. Kelebihan Vivo V25 5G adalah kamera dengan resolusi tinggi dan fitur lengkap, chipset MediaTek Dimensity 900 dengan performa yang tangguh, smartphone yang sudah didukung oleh teknologi 5G, kapasitas RAM besar yang bisa ditambah dengan fitur extended RAM, pengisian baterai cepat, dan daya tahan baterai yang lama. Tapi kekurangan Vivo V25 5G adalah kapasitas baterai yang kurang besar, tidak adanya jack audio 3,5 mm, dan refresh rate hanya 90 Hz. Terlepas dari berbagai macam kekurangan dan juga kelebihan dari Vivo V25 5G, menurut gua Vivo V25 5G layak untuk dibeli, khususnya bagi lo anak muda atau orang-orang yang suka bermain game, membuat konten, atau melakukan berbagai macam aktivitas, kreativitas menggunakan smartphone. Oke, itu tadi review Vivo V25 5G. Sampai jumpa di video-video review gue selanjutnya. Gue Noval pamit. Bye-bye.